Wah, ini ada berita apa lagi ya? Nah, di sini sangat mengejutkan sekali ya, menjelang pilkada tiba-tiba SK Kemenkumham perpanjang masa bakti DPP PDIP hingga 2025 digugat ke PT UN. Saya langsung teringat apa? Ya, langsung teringat apa yang diberitakan Tempo pada saat yang lalu ya, yaitu bahkan istana membentuk tim khusus lah untuk mengkaji perpanjangan kepengurusan dari PDIP. Nah, kalau kita melihat pemberitaan dari sini, wah kayaknya sangat relevan sekali ya pada saat yang lalu, yaitu ada pemberitaan istana setidaknya akan bentuk tim khusus untuk mengkaji perpanjangan kepengurusan PDIP, walaupun sudah dibantah sih. Akhirnya saat ini sudah jelas ya. Pada saat lalu Kemenkumham bahkan juga dicopot dari jabatan menteri. Sekarang kan Kemenkumhamnya sudah berbeda ya, bukan dari PDIP. Dan bahkan tiba-tiba ada gugatan di PT UN terkait yaitu SK perpanjangan masa bakti DPP PDIP yang diperpanjang hingga 2025. Nah, ini menurut saya sangat lucu sekali dan akhirnya ya secara tidak langsung menjelaskan lah kalau memang yaitu pemberitaan dari Tempo ini benar adanya walaupun sudah dibantah, tetapi tiba-tiba saat ini ada gugatan terkait perpanjangan kepengurusan PDIP hingga 2025. Nah, sangat mengejutkan sekali di sini ya. Tidak ada angin, tidak ada hujan, tiba-tiba ya seperti ini. Ya, kalau kita lihat sebelum putusan MK, ya itu memang sih Koalisi Indonesia Maju dan bahkan Presiden Joko Widodo di dalamnya itu pasti juga akan sumringah. Karena apa? Karena banyak kotak kosong ketika putusan MK yang menurunkan syarat threshold dari 20% ke 7,5%. Itu memang sangat wow sekali dan banyak kotak kosong. Artinya PDIP juga tidak bisa berkoalisi sehingga tidak bisa mencalonkan kader-kader terbaiknya untuk menjadi seorang pemimpin. Tetapi setelah putusan MK yang menurunkan syarat threshold tersebut, akhirnya PDIP bisa mengajukan calon-calon terbaiknya, calon-calon kader terbaiknya pada pilkada serentak. Nah, menurut saya ini sungguh mengejutkan sekali, apalagi kalau kita lihat saat ini ya, Ridwan Kamil bahkan juga penolakannya pun sangat masif sekali di Jakarta. Nah, menurut saya juga sangat ketar-ketir. Karena apa? Karena di Jawa Tengah juga ada Andika Perkasa dan bahkan elektabilitasnya saat ini juga sangat mentereng sekali, bahkan dari hasil survei elektabilitas terakhir pada waktu lalu di angka 60%. Bayangkan, artinya juga bisa dimenangkan oleh Andika Perkasa pada pilkada Jawa Tengah. Belum lagi di Jawa Timur tiba-tiba ada Tri Risma Harini. Wah, siapa sih yang tidak kenal Tri Risma Harini yang selalu membela rakyat kecil, dan bahkan dari program-programnya saat ini menurut saya sangat keren sekali, yaitu mengutamakan para nelayan dan para petani untuk meningkatkan taraf hidupnya. Menurut saya itu yang patut ditiru lah oleh pemimpin-pemimpin di negeri inilah, calon pemimpin, karena petani dan nelayan itu seharusnya diangkat derajatnya ya, seperti itulah. Nah, bahkan juga dikomentari oleh Ana Ogi setelah gagal menjegal PDIP dengan RUU Pilkada, gagal menciptakan kotak kosong terutama di DKI Jakarta dan Jatim, sekarang menggugat ke PT UN yang bisa membuat PDIP gagal ikut pilkada. Apakah benar ya dijegal untuk tidak bisa ikut pilkada? Dan dari sini saya juga penasaran ya, beritanya seperti apa ya. Dari Detik, SK perpanjangan kepengurusan PDIP digugat ke PT UN. Surat keputusan yang dikeluarkan Kemenkumham terkait pengesahan kepengurusan DPP PDIP periode 2019 hingga 2025 yang diperpanjang hingga 2025 digugat ke PT UN Jakarta. Begini alasan penggugat. Dilansir Detik News, gugatan itu disampaikan 4 orang yang mengaku sebagai kader PDIP, yaitu Pepen Nur, Ungut Ahmad, dan Endang Indra Supatra. Tim advokasi dari 4 orang tersebut, Victor, menjelaskan soal gugatan yang diajukan tersebut. Victor mengatakan gugatan itu diajukan lantaran bertentangan dengan ADART. Padahal itu juga masalah internal ya. Berdasarkan keputusan Kongres PDIP Perjuangan pada 9 Agustus 2019 telah ditetapkan keputusan nomor ya seperti inilah, sekaligus mengesahkan program ini penugasan DPP PDIP masa bakti 2019 hingga 2024, kata Victor dalam keterangannya. Victor mengatakan SK nomor tersebut tahun 2024 yang dibacakan Sekjen PDIP Hasto pada 5 Juli 2024 untuk diperpanjang masa bakti hingga 2025 telah bertentangan dengan pasal 17 mengenai struktur dari komposisi
DPP yang mengatur masa bakti 5 tahun. Victor mengatakan seharusnya masa bakti kepengurusan DPP PDIP jika sesuai dengan ADART ialah sampai 9 Agustus. Ini sangat lucu sekali, apalagi juga mendekati pilkada. Menurut saya sudah diperpanjang itu sudah bagus loh. Artinya Kemenkumham gak mengetahui intinya perpanjangan masa jabatan dari kepengurusan PDIP. Nah, menurut saya yang fatal itu tidak ada SK perpanjangan masa jabatan tetapi diperpanjang. Nah, itu menurut saya yang harus dipertanyakan. Nah, memang pilkada saat ini memang membuat kepanikan ya, apalagi kepengurusan dari DPP PDIP itu nama-nama yang seringkali mengkritik dari pemerintahan Presiden Joko Widodo ya, termasuk Deddy Sitorus, Adian Apitupulu, Ahok, Ganjar Pranowo dan lain sebagainya. Di situ memang seringkali mengkritik dari Presiden Joko Widodo. Apalagi kalau kita lihat dari sini ya, calon-calon yang dipilih dari struktur kepengurusan DPP PDIP yang baru, menurut saya sangat keren-keren sekali. Nama-nama yang sudah populer di kalangan masyarakat dan terbukti rekam jejaknya memimpin itu sangat keren sekali ya, seperti Pramono Anung dan Rano Karno dan bahkan Tri Risma hari ini dan bahkan juga mantan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa. Menurut saya itu sangat keren sekali. Pantaslah menurut saya ada kepanikan ya. Nah, bahkan kalau kita lihat pada saat lalu juga Presiden Joko Widodo menepis tudingan Jokowi bentuk tim khusus buat acak-acak kepengurusan PDIP. Istana tanyakan langsung ke Kemenkumham. Ya, tetapi Kemenkumhamnya saat ini juga sudah dipecat yang setidaknya mengesahkan perpanjangan kepengurusan dari PDIP pada waktu lalu dan saat ini diganti. Bisa saja saat ini juga ketika Kemenkumham diganti dan ada gugatan dari PT UN. Wah, itu juga sangat wow sekali ya pilkada saat ini. Entah di sini merebutkan kursi di DKI Jakarta dan dari Jawa Timur yang membuat panas dingin ya. Karena Jawa Timur dan juga Pilkada Jakarta itu ya bisa diskenariokan akan melawan kotak kosong, tetapi tiba-tiba ada calon yang sangat keren sekali dari PDI Perjuangan. Itu kemungkinan yang membuat pusing 7 keliling ya. Nah, dari sini saya juga penasaran kira-kira komentarnya seperti apa ya. Marwara Sujatmiko. Wah, kayaknya ada Sujatmiko ya. Mulyono mengendaki Chaos biar jabatannya diperpanjang, hati-hati mencikapi. PSI dalam penentuan hukumnya yang nggak sesuai dengan ADART-nya aja nggak ada yang gugat. Ini membuktikan bahwa pohon besar akan lebih sering diterpa angin daripada semak belukar. Satu bermarga, satu lagi siapa ya? Tetap semangat. Gampang ditebak siapa yang dimaksud. Gua pikir PDI Perjuangan gak bakal diotak-atik secara partai ini yang membesarkan dia. Kadernya sendiri loh, sampai sekarang juga masih kadernya. Kayaknya 24 September akan jadi parlemen jalanan terbesar sepanjang sejarah nih, gelar tikar. Budimankah? Yang satu Luhut, sialan jadi penasaran. Ya, apakah Budiman Sujatmiko ya? Ya, tapi kita kembalikan lagi ke masyarakat. Yang jelas, saya berharap pada pilkada serentak besok bisa berjalan dengan aman, berjalan dengan lancar, dan yang paling penting berjalan dengan transparan, jujur, dan juga adil.